Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajib akan membuat brownies kukus coklat pandan. Langsung aja kita simak cara pembuatannya. Bismillah. Pertama kita siapkan loyang ukuran 16, tingginya 7 cm. Olesi dengan minyak goreng di bagian bawah, untuk pinggirnya nggak perlu dioles ya. Kemudian alasi dengan kertas roti. Untuk adonannya masukkan 4 butir telur dan 120 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, dan setengah sendok teh cake emulsifier. Saya pakai SP, bisa pakai TBM atau ovalet. Naikkan kecepatan mixer secara bertahap sampai kecepatan yang tinggi. Ini di mixer sampai mengembang kaku kental berjejak. Seperti ini cukup. Selanjutnya masukkan tepung sambil diayak sebanyak 90 gram, 40 gram tepung maizena, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh garam. Kemudian kita ayak semua bahan kering ini. Dan ini akan saya aduk menggunakan mixer kecepatan paling rendah, bisa juga diaduk menggunakan spatula. Aduk sebentar aja asal tercampur rata. Setelah itu ini diratakan, kita sisir bagian pinggirannya yang belum tercampur dengan adonan. Jika sudah tercampur rata seperti ini, tuangkan 120 ml minyak goreng. Lalu aduk lagi menggunakan spatula, aduk balik sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Kemudian bagi dua adonan sama rata, bisa ditimbang atau dikira-kira aja. Satu bagian beri 1 sendok teh pasta pandan, dan untuk satu bagiannya saya tambahkan 70 gram sisi atau coklat batang yang sudah dilelehkan. Untuk satu bagian adonan ini saya timbang kurang lebih ukurannya sebanyak 270 gram. Kemudian untuk yang coklat saya tambahkan sedikit pasta black forest atau coklat, secukupnya aja. Kemudian aduk rata. Selanjutnya langsung aja dituangkan di loyang. Hentak-hentakan beberapa kali, kemudian langsung aja dikukus di panci kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Kukus kurang lebih 15 menit dengan api sedang cenderung kecil supaya hasilnya itu nggak bergelombang. Dan ini satu bagian adonan yang diberi pasta pandan tadi akan saya aduk rata. Selanjutnya kita cek adonan coklat yang sudah dikukus 15 menit, ini hasilnya. Kalau sudah, langsung aja kita tuangkan adonan pandan di atasnya, diratakan seperti ini. Lalu kukus lagi dengan api sedang cenderung kecil selama 20-25 menit. Setelah dikukus kurang lebih 25 menit, kita lakukan tes tusuk. Bila tidak ada yang menempel, berarti kuenya sudah matang dan bisa kita angkat. Panas-panas langsung aja kita sisir bagian pinggirannya, karena tadi ini tidak dioles, jadi ini harus disisir dulu. Jadi ini nggak saya oles supaya hasilnya tuh nggak berkerut di bagian pinggir saat matang. Kalau sudah, langsung aja kita balik dan kita keluarkan dari loyang. Kalau sudah dibalik, jangan lupa untuk dilepas ya kertas rotinya. Ini maaf terskip videonya. Dan ini adalah kue yang sudah saya dinginkan, bisa diolesi dengan buttercream atau kalau nggak mau pakai topping juga bisa. Untuk resep buttercream saya letakkan linknya di deskripsi. Kemudian saya taburi dengan keju parut, bisa juga pakai meses coklat ya, jadi sesuai selera aja. Dan ini saya rapikan bagian pinggirannya ya, supaya layernya itu terlihat. Ini saya rapikan atau saya iris tipis di keempat sisinya. Selanjutnya langsung aja kita potong sesuai selera masing-masing. Kalau saya bagi 3 ya nanti ini. Bismillahirrahmanirrahim, langsung aja kita cobain. Untuk teksturnya ini benar-benar lembut banget. Untuk yang coklat, coklatnya itu berasa banget ya karena tadi pakai di sisi. Dan untuk yang pandannya ini benar-benar wangi dan lembut banget. Untuk besarnya potongan bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah ini kelihatan ya teksturnya lembut dan moist banget. Pokoknya kalian wajib coba di rumah karena bikinnya itu gampang banget. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajib akan berbagi resep bolu coklat kukus tiramisu. Bismillah, pertama kita campurkan 3 butir telur dengan gula pasir sebanyak 150 gram, setengah sendok teh cake emulsifier, saya pakai SP. Naikkan kecepatan mixernya secara bertahap sampai kecepatan yang tinggi, mixer sampai adonannya mengembang kaku kental berjejak seperti ini cukup. Masukkan 150 gram tepung terigu, setengah sendok teh baking powder, dan seperempat sendok teh garam. Ini semua kita ayak bahan keringnya.
Aduk dulu seperti ini supaya tepungnya itu nggak berhamburan, lalu hidupkan mixernya dengan kecepatan yang paling rendah. Aduk sebentar asal tercampur rata. Tuangkan pasta vanila, bisa diganti dengan vanili bubuk, 75 ml minyak goreng, dan 75 ml susu cair full cream. Kemudian ini kita aduk lagi dengan speed paling rendah. Ini kita aduk sebentar aja asal tercampur rata. Kemudian baru kita ratakan lagi menggunakan spatula. Pastikan semua bahan benar-benar tercampur rata. Jika sudah rata, bagi dua adonan sama rata. Ini saya timbang sekitar 310 gram. Satu bagian beri 25 gram serbuk minuman cappuccino, dan yang satu saya kasih 20 gram coklat bubuk sambil diayak. Aduk sampai rata, dan sebaiknya untuk yang cappuccino langsung diaduk ya. Tadi saya lupa, jadi nanti pas diaduk dia agak menggumpal gitu. Jadi sebaiknya langsung diaduk rata. Siapkan loyang 20, tingginya 4 cm, ini tidak perlu dioles apapun, cuma dialasi dengan kertas roti. Ini saya tuang dulu yang coklat. Kemudian ratakan dan kita hentak-hentakan supaya gelembung udaranya bisa pecah. Setelah itu langsung aja kita kukus, pastikan panci kukusannya sudah panas sebelumnya. Ini saya kukus dengan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 10 menit. Dan ini adonan yang sudah saya kukus kurang lebih 10 menit, langsung aja kita timpa dengan adonan yang cappuccino. Kalau sudah, langsung aja kita ratakan dan kita kukus lagi kurang lebih 15-20 menit dengan api sedang cenderung kecil. Nah, ini hasilnya. Langsung aja kita keluarkan dari loyang. Sebelumnya bisa dilakukan tes tusuk dulu ya. Panas-panas, langsung aja kita sisir bagian pinggirannya, ini tidak dioles supaya hasilnya itu nggak berkerut saat matang di bagian pinggir. Kemudian langsung aja kita keluarkan dari loyang dan kita lepas kertas rotinya. Dan ini akan saya dinginkan dulu ya, karena akan saya oles dengan buttercream. Nah, ini yang sudah saya dinginkan. Untuk resep buttercream bisa cek di deskripsi, nanti linknya akan saya letakkan di situ. Di sini saya memakai buttercream mocha ya. Kemudian kita ratakan seperti ini. Jika sudah, ini bisa kita taburi dengan meses coklat atau ditaburi dengan keju juga bisa, sesuai selera aja. Agar lebih rapi, bagian pinggirannya akan saya rapikan seperti ini ya, saya iris tipis, tapi kalau nggak mau diiris juga nggak apa-apa. Ini saya rapikan di keempat sisinya, kemudian saya belah menjadi dua bagian. Untuk besarnya potongan atau banyaknya bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Kali ini akan saya potong menjadi 16 bagian, jadi ini akan saya jadikan bolu potong. Kemudian di atasnya bisa kita sweet lagi dengan buttercream mocha. Di sini saya pakai sweet bintang 1M. Kalian bisa pakai sweet apa aja atau tanpa sweet juga bisa. Supaya lebih cantik, untuk tahap akhir saya akan memberi biskuit coklat seperti ini. Ini banyak yang jual di minimarket. Nah, bisa dilihat hasilnya seperti ini ya. Jadi di sini ada dua layer, yaitu coklat dan cappuccino. Bismillahirrahmanirrahim, yuk langsung aja kita cobain. Ini teksturnya benar-benar lembut dan moist sekali. Terus perpaduan coklat dan juga cappuccino-nya itu pas banget. Pecinta coklat dan kopi pasti suka. Baik, selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajib akan membuat bolu kukus marmer yang moist dan lembut banget. Bismillah, pertama kita campurkan 3 butir telur dengan 150 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh pasta vanila, bisa diganti dengan vanili bubuk, 3/4 sendok teh SP, jadi untuk SP-nya ini nggak sampai penuh 1 sendok teh. Kemudian hidupkan mixer dan naikkan kecepatannya secara bertahap, mixer sampai adonannya ini mengembang, kaku kental berjejak seperti ini. Kemudian masukkan 140 gram tepung terigu sambil diayak. Ini tepungnya kita ayak supaya nanti nggak ada tepung yang menggumpal. Kalau sudah, kita aduk balik atau aduk lipat dengan menggunakan spatula seperti ini. Bisa juga diaduk dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah, sebentar aja asal tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita tuangkan 1 saset santan instan 65 ml. Dan 100 ml minyak goreng, ini saya masukkan dulu separuh bagiannya ya. Kemudian kita aduk balik lagi. Setelah mulai tercampur rata seperti ini, kita tuangkan lagi sisa minyak gorengnya semuanya sampai habis. Kemudian kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Pastikan tidak ada minyak goreng atau cairan yang mengendap di bawah.
Kemudian adonan ini akan saya bagi dua sama rata. Kali ini tidak saya timbang ya, jadi saya menggunakan mangkok yang besarnya sama. Kalau mau ditimbang juga boleh ya. Nah, ini sudah saya bagi dua sama rata. Kemudian satu bagiannya akan saya beri 20 gram susu bubuk sambil diayak. Dan untuk satu bagiannya saya tambahkan 20 gram coklat bubuk sambil diayak juga. Dan ini saya aduk dulu yang dicampur dengan susu bubuk sampai rata. Selanjutnya kita aduk juga yang dicampur dengan coklat bubuk. Jika kedua adonan sudah tercampur rata, bisa langsung kita tuangkan ke dalam loyang. Di sini saya pakai loyang tulban diameter 18 cm yang saya olesi dengan margarin, bisa juga diolesi dengan minyak goreng ya. Kemudian saya tuangkan 1 sendok makan adonan, diberi jarak ya. Jadi bagian tengahnya itu kosong. Jadi ini memakai adonan yang putih ya. Dan kalau sudah di bagian yang kosongnya itu, di bagian tengah kita tuangkan 1 sendok makan adonan coklat. Bisa dilihat di video seperti ini ya. Jadi ini cuma diselang-seling aja. Selanjutnya saya tuangkan lagi yang putih seperti ini. Kita selang-seling aja. Kalian bisa lihat untuk lebih jelasnya di video. Nah, kalau sudah diselang-seling seperti tadi, kemudian ini saya tambahkan adonan putih. Ini akan menutupi semua permukaannya ya. Jangan lupa untuk adonan putihnya disisakan kurang lebih 2 sendok makan atau lebih untuk motif di atasnya nanti. Nah, seperti ini. Kalau sudah, langsung kita timpa lagi dengan adonan coklat. Ini saya masukkan semua adonan coklatnya sampai habis. Kemudian diratakan seperti ini. Kalau sudah rata, bisa kita kasih motif dengan menggunakan adonan putih. Seperti ini caranya. Ini kurang lebih sebanyak 2-3 sendok makan ya. Oh iya, ini tadi saya kelupaan. Sebaiknya sebelum diberi adonan motif ini, kalian hentak-hentakan dulu loyangnya ya, seperti tadi, supaya membuang gelembung udara. Kemudian dengan bantuan tusuk sate atau lidi, kita buat motif seperti ini caranya, bisa dilihat. Jadi ini tinggal diputar-putar seperti ini aja ya. Jika sudah, ini bisa langsung kita kukus di panci kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Jangan lupa untuk tutupnya dialasi dengan serbet ya, supaya uap airnya tidak menetes di atas kue. Ini saya kukus dengan menggunakan api kecil selama 35 menit. Jangan menggunakan api besar ya, supaya hasilnya itu tidak bergelombang. Nah, ini dia hasilnya. Bisa kita lakukan tes tusuk untuk memastikan sudah matang atau belum. Kemudian panas-panas ini langsung aja kita keluarkan dari loyang. Kita balik dengan menggunakan rak kawat seperti ini. Lepaskan secara perlahan dari loyang. Nah, kalau sudah, ini bisa kita diamkan dulu sampai hangat atau dingin, supaya saat dipotong kuenya itu tidak banyak beremah ya. Tapi kalau mau dipotong saat hangat atau panas juga bisa ya, sesuai selera aja. Nah, bisa kita lihat bagian dalamnya motifnya seperti ini. Kita lihat lagi motif di potongan yang lainnya. Jadi ini beda-beda ya hasilnya. Dan ada juga yang seperti ini ya. Jadi beda-beda motifnya itu, tapi yang pasti ini tetap cantik. Dan untuk teksturnya bisa dilihat, ini tuh bener-bener lembut banget, moist, dan yang pasti ini gurih rasanya ya, karena tadi pakai santan. Nah, ini dia yang sudah saya potong semuanya. Bisa dilihat motifnya cantik-cantik ya. Selamat mencoba di rumah. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Ajib akan berbagi resep kue Black Forest potong yang bisa dijadikan ide jualan, dan juga bikinnya ini gampang banget, nggak perlu di oven, jadi cuma dikukus aja. Baik, langsung aja kita simak cara pembuatannya. Pertama-tama kita lelehkan dulu 50 gram sisi atau coklat batang pekat yang dipotong kecil dengan 90 ml minyak goreng sampai meleleh, kemudian diaduk dan ini disisihkan dulu. Setelah itu campurkan 3 butir telur dengan gula pasir sebanyak 75 gram dan setengah sendok teh SP. Selanjutnya mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang, kaku, kental, dan berjejak. Seperti ini hasilnya. Masukkan seperempat sendok teh vanili bubuk dan seperempat sendok teh garam sambil diayak, dan juga masukkan 25 gram coklat bubuk. Kemudian tepung terigu sebanyak 60 gram. Ini diayak di atas adonannya. Kemudian langsung aja diaduk dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah. Bisa juga diaduk dengan menggunakan spatula, diaduk balik. Ini diaduk asal tercampur rata aja, jadi jangan lama-lama ya. Setelah itu tuangkan campuran coklat batang dan minyak goreng yang sudah bersuhu ruang. Setelah itu aduk sebentar dengan menggunakan mixer atau spatula, sebentar aja ya. Selanjutnya kita ratakan dengan menggunakan spatula. Disisir juga bagian pinggirnya belum tercampur. Nah, ini saya lupa tadi masukkan juga pasta Black Forest, cukupnya aja. Setelah itu aduk balik sampai semuanya tercampur rata. Seperti ini. Lalu tuangkan ke loyang ukuran 20 cm, tingginya 4 cm yang dialasi dengan baking paper atau kertas roti. Kalau nggak punya bisa diolesi margarin dan ditaburi tepung ya. Kemudian hentakkan dan setelah itu pasang sekatnya. Untuk sekatnya ini saya olesi dengan minyak goreng. Kalau nggak punya bisa pakai loyang biasa ya. Setelah itu langsung aja dimasukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya dan kukus kurang lebih 20 menit. Dan ini sudah 20 menit. Kita buka dan ternyata sudah matang. Kemudian setelah itu didinginkan dulu. Kalau sudah dingin bisa kita keluarkan dari loyang dan kita lepas sekatnya ini. Selanjutnya olesi dengan buttercream. Saya beli yang sudah jadi atau yang siap pakai di toko bahan kue. Setelah itu diratakan. Ini buttercreamnya tidak terlalu mulus ya, saya ratakan karena nanti akan saya tempeli dengan coklat batang yang saya iris atau serut seperti ini. Selanjutnya langsung aja ditaburkan coklat batang yang sudah diserut tadi. Dan selanjutnya ini saya semprotkan lagi buttercream di atasnya untuk meletakkan buah cherry-nya nanti. Maaf ini agak kurang rapi karena split yang biasa saya pakai tidak saya temukan di dapur saya. Dan ini setelah diberi potongan cherry yang dipotong kecil-kecil, ini hasilnya. Nah, kalau buat dijual bisa dikemas dalam kotak ukuran 20 x 20 seperti ini ya. Kemudian bisa ditempelin stiker di atas kotaknya ini. Ini hasilnya. Dan untuk harga jualnya bisa dijual dari harga 65.000 atau disesuaikan dengan harga bahan baku di daerah kalian masing-masing. Dan sekarang akan kita cobain, bismillah. Bisa kita lihat teksturnya itu saat dipotong lembut banget. Dan untuk rasanya ini dijamin moist dan nyoklat banget. Nah, gimana bikinnya, gampang banget kan? Jangan lupa untuk dicoba di rumah ya. Cukup sekian video saya kali ini. Jangan lupa nonton video saya yang lainnya juga di layar akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.